Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya. Hingga sampai saat ini kita sudah membahas terkait dengan 3 pasal yang dianggap kontroversial terkait dengan revisi Undang-Undang MD3. Yang pertama adalah pasal di mana DPR atau MKD bisa melaporkan apabila ada masyarakat atau beberapa pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR, kemudian kewenangan DPR untuk memanggil paksa dengan bantuan polisi, dan imunitas anggota DPR di mana MKD bisa memberikan atau saat ini bisa dimintai pertimbangan sebelum anggota DPR dipanggil atau diberikan persetujuan oleh Presiden sebelum dipanggil polisi. Nah, yang menarik dari revisi undang-undang ini adalah penambahan pimpinan DPR atau kursi pimpinan DPR. Ada menjadi 6 dan 8 ya Pak ya? Iya. Ini banyak yang mengatakan urgensinya apa? Jangan-jangan ini hanya bagi-bagi kursi menjelang pemilu. Ya, saya kembali menjalankan tugas saya untuk menjelaskan original intentnya. Nanti silahkan dikomentari seperti apa ya. Jadi begini, ada kesadaran bersama di DPR hari ini bahwa proses politik di awal ketika masih ada KMP dan KIH itu adalah semacam cacat politik di internal DPR, ya. Di mana misalnya terjadi perubahan partai pemenang MD3, ya, berkenaan dengan pimpinan DPR, ya, sehingga kemudian partai pemenang pemilu, walaupun kemudian ada juga yang memperdebatkan yang pemenang beneran ini siapa sih di antara kita ini, ya, toh tidak ada yang dominan 50% plus 1, nggak ada, semuanya kita anggap sebagai pemenang, gitu. Begitu menjadi anggota DPR, dia sebagai pemenang di pemilunya masing-masing. Nah, tetapi kemudian dikatakan bahwa nggak normal gitu. Ada kondisi politik di mana terjadi ketidaknormalan, di mana pemenang pemilu itu tidak ada di dalam pimpinan DPR, gitu. Sehingga kemudian bagaimana cara mengakomodirnya, ya? Mengakomodirnya. Nah, ini juga original intent seperti ini ada hubungannya juga dengan berkenaan dengan pasca 2019 kepemimpinan DPR itu seperti apa, ya. Nah, keputusannya apa? Keputusannya kita harus memperbaiki yang kita anggap sebagai tanda kutip cacat politik berkenaan kepemimpinan DPR setelah perdebatan antara KMP dan KIH yang panjang, yang setahun itu. Berarti besok dengan setelah cara pemilu mengakomodir, dengan cara mengakomodir pemenang pemilu, ya, pemenang pemilu dalam pimpinan DPR. Pak Edi, tetapi setelah 2019 kita kembali muat pasal-pasal yang ideal itu, ya, berkenaan dengan siapa yang harus memimpin DPR pasca 2019. Jadi artinya ini hanya mengakomodasi kepentingan politik yang sekarang, tapi 2019 kembali lagi gitu ya? Ya, jadi sehingga kemudian normanya berbunyi untuk sekarang ini, sisa jabatan ini, maka kepemimpinan di DPR, kepemimpinan di MPR, dan kepemimpinan di DPD, lain lagi. Kalau DPD dan lagi persoalannya menyangkut beban tugas yang bertambah. Pak Dan. Ya, ini sekarang Pak saya kelihatannya kekurangan atau cacat politik selama hampir 4 tahun ini diperbaiki. Tetapi kemudian setelah 2019, pimpinan DPR ada terdiri dari 5 orang, kemudian unsurnya adalah ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5. Sebagai informasi saat ini berarti pimpinan DPR jumlahnya 6, pimpinan MPR 8. Dampaknya pasal ini berpotensi membuat keputusan pimpinan MPR maupun DPR akan lebih banyak deadlocknya karena tidak bisa mengambil putusan karena jumlahnya genap. Nah, sekarang Pak Said, apa tanggapan Anda? Ya inilah kalau undang-undang dibikin untuk kepentingan si pembuatnya sendiri, gitu loh. Nanti 2019 balik lagi gitu ya. Jadi memang repotnya di situ kalau undang-undang yang terkait dengan si pembuatnya sendiri kan, di DPR-nya sendiri. Ini kan jadi sistem hukum itu kan diharapkan kan ajak sebetulnya, gitu loh. Kita punya yang stabil gitu. Kalau ini fleksibel istilahnya gitu ya. Fleksibel lagi gitu loh. Jadi ini cuman upaya untuk kompromi politik lah, kita sebut saja begitu ya. Bagaimanapun DPR kan lembaga politik gitu loh. Itu satu hal yang kita nggak bisa nafikan gitu kan. Tetapi sebagai suatu sistem gitu, menurut saya ini bermasalah. Nah, kalau kemudian dikaitkan tadi, ini kan selama ini dalam prakteknya kalau kata Pak Lukman ini kan ya masa pemenang pemilu nggak dapet gitu loh kira-kira. Itu sudah pernah diputus oleh MK.
udah pernah diuji di MK. Kata MK, urusan pimpinan DPR nggak ada urusan dengan hasil pemilunya gitu. Itu yang disepakati, maka itulah yang jadi pimpinan gitu ya. Makanya tidak harus. Putusan MK itu soal pimpinan MPR, bukan soal pimpinan DPR. Ya itu sama lah, substansinya sama. Nggak ada Beda, kaitannya itu menyangkut gugatan DPD. Yang PDIP ajukan itu DPR juga. Yang PDIP ajukan itu DPR juga. Kan PDIP mengajukan ke MK. Nah, setahu saya itu DPD yang mengajukan berkenaan dengan dua DPD itu beranggapan bahwa seharusnya dua pimpinan di MPR itu dari unsur DPD yang kemudian diputuskan oleh, saya baca itu putusannya. Saya mengkaji ini. Jadi kemudian PDIP mengajukan, MK memutuskan tidak ada hubungannya dengan kewajiban harus dua ini, yang penting paket. Nah itu bukan. Yang penting paket yang Kalau dipilih yang oleh tadi itu mungkin yang beliau belum sempat baca. Jadi itu ada di mana putusan itu mengatakan nggak ada hubungan kursi pimpinan dengan hasil pemilihan. Itu kan dulu begitu, PDIP merasa, kok secara konvensi selama ini pemenang pemilu ya ketua DPR, kira-kira gitu loh. Ketika diuji ke MK mengatakan nggak ada korelasinya itu. Jadi sistem paketnya siapa yang menang. Gitu. Saya kepada Pak Daniel, ada berbagai macam pasal-pasal yang cukup kontroversial di undang-undang ini. Anda sendiri juga memberikan protes bahwa terkait dengan pasal 122 dan mungkin beberapa pasal lain. Apa yang akan Anda lakukan? Anda mungkin akan judicial review? Saya ingin mengatakan ini bukti bahwasannya memang selama ini nalar yang digunakan untuk menyusun undang-undang ini ya nalarnya egoistik tadi. Jadi ini tentang gue aja gitu loh. Tapi sayangnya kemudian ada klausul-klausul yang memberikan ancaman terhadap publik. Kalau lo ganggu gua kasih ini nih sanksi kira-kira. Anda mungkin akan melakukan judicial review? Berangkat dari situ memang kami sedang mempertimbangkan untuk melakukan judicial review sebagai hak konstitusi masyarakat ya. Tapi terus terang kami sedang diskusi panjang terkait dengan rencana judicial review, karena terus terang kami juga menuntut ketua MK ya agar mundur dari jabatannya karena ada masalah integritas. Terus terang kami juga sekarang tidak percaya dengan MK, dan syukur hari ini juga kan sudah ada kelompok masyarakat lain yang melakukan judicial review ya. Kita berikan saja support terhadap pengujian itu. Baik, terima kasih Pak Dali, terima kasih Pak Said, terima kasih Pak Lukman Edi sudah bergabung bersama kita di diskusi kita yang cukup panas pada malam hari ini. Saya Ratna Dumila. Saya Ratna Dumila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda saudara. Selamat malam, sampai jumpa.